Assalamualaikum. Ini melanjutkan video yang tadi. Saya kebetulan ini mengambil secara vertikal, artinya HP-nya saya berdirikan. Tapi nanti untuk bandingan percobaan, saya akan buat semacam saya kameranya video dengan cara horizontal atau sambilan baring atau tidur. Jadi dalam hal ini kalau nampak dilihatnya, tapi mudah dengan dilihat dengan apa tadi, dengan yang vertikal berdiri. Horizontal ini sedikit tersenduh sudah membahayakan, tapi ini kita percobaan. Tadi saya pergi ke area Isuum, Kerung Raya Banda Aceh ini, yang kita katakan di ujung Pulau Sumatera ini, yang sumber daya air panasnya ya mungkin dari sumber bumi ya. Jadi kita sudah kembalikan bahwa Allah Khalik, pencipta alam makhluk seluruhnya di muka bumi, di dunia ini dan di akhirat nanti, begitu luar biasanya beliau Allah Khalik, pencipta makhluk alam dan sebagainya. Jadi saya pergi dengan kawan di area ini, dari sungguh sensitif. Ini dia, karena pergi dengan kawan. Ini dia saya akan melayani kawan dulu. Ini kawan saya sudah datang ini menjemput, waju ini. Ya, ini dia, takut ditabrak. Ini dia. Jadi kita padamkan dulu. Jadi melanjutkan horizontal ini. Ini sumber daripada sumber kehidupan itu dari Allah Khalik sebagai pencipta alam makhluk di seluruh alam jagat raya ini. Jadi beliau ini telah mentakdirkan ada yang namanya rukun Islam 5 perkara jelas. Rukun Islam 5 perkara jelas dari 1 sampai 5. Dan rukun iman ada 6 perkara dari 1 sampai 6 juga jelas. Tapi yang jadi pertentangan masalah rukun iman ke-6 yaitu takdir. Itu di situ yang dibahas itu yang banyak orang membuat perbedaan, membuat sensitif, membuat orang emosi dan sebagainya, kematian. Ini kita bahas dulu yang tidak sensitif, yang berhubungan bukan dengan agama, tidak emosional, bukan dengan religi. Kita dengan sumber daya alam atau ilmu pengetahuan alam. Jadi berhubungan dengan ibta dan iptek. Ilmu pengetahuan alam berhubungan dengan teknologi. Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan imta adalah iman dan takwa. Termasuk iman Islam dan takwa di sana. Jadi kita melanjutkan bagaimana asal sumber segala sumber daya yang itu di permukaan ini. Sudah kita kan ada di jagat raya ini, ada Allah ciptakan sistem planet atau Bima Sakti, ada 6, ada Andromeda, ada lain-lain. Itu terlalu tinggi. Jadi ada satu sistem planet itu, ada nama tata suryanya yaitu matahari. Sumber energi, sumber cahaya, sumber panas itu dari matahari sudah dikirim ke arah bumi, dipancarkan dan radiasinya sudah beratus tahun, jutaan tahun, sampailah ke permukaan bumi, ditampunglah oleh bumi, sampai dikandung oleh perut bumi atau inti bumi di sana, maka terjadilah pemanasan yang sangat itu. Jadi sumber daya panas ini, sumber daya alam atau asal kasulnya, asal sumber daya alam, asal sumber daya manusia. Asal sumber itu dipakai asal karena untuk memudahkan mengucapkan disebut sumber daya alam, SDA aja, sumber daya manusia aja dan sebagainya. Tapi itu ada perlu pelatihan, asal sumbernya bukan sembarangan, memang dibuat oleh Allah, tapi perlu bantuan manusia untuk mengeditnya, mengupgrade-nya, membuat itu lebih indah dan sebagainya, disesuaikan. Ini kita hidupkan lagi, ini posisinya tadi. Ini saya di bawah lembah yang itu, sumber panas
sumber panas alam itu Isu ini. Dulu banyak kali airnya mengalir ini di bawah bukit ini ya, bukit batu ini. Air belerangnya dulu kental dengan bau belerangnya dan panas sebagainya. Ini tempat saya berdiri ini dulu ini mengandung air panas sehingga itu hitam ini. Bagaimana hitam itu sebagai karbonhidratnya paling tinggi. Ini dia, ini sudah dibakar karena air sudah sedikit, mungkin ada musim berhubungan dengan siklus di dalam bumi, jadi air yang keluar sedikit. Kadang-kadang airnya keluar banyak sekali, ditambah dengan air gunung apa itu yang tertetes langsung kemari. Jadi mengingat kawan saya sudah nggak sabar lagi di sana, saya akan sambilan memvoting, memvideokan, saya sambilan berjalan dengan latar belakang ini air suumnya. Di sana karena perbekalan itu pakaian dan alat-alat itu sumber daya dan sebagainya di sana jauh, takut dicuri orang pula ini kan. Jadi saya terus berjalan ini, sambilan berjalan kita nikmati, kita anda itu kan bagaimana situasi airnya ini. Yang airnya ini panas ini karena pada jam sekarang jam siang. Kalau malam itu lebih berasap lagi. Kalau pagi karena suasana di luar bumi dingin, di dalam bumi panas, jadi perasapan. Nah, ini telur yang akan ditukar. Coba kasih nampak, ini telur yang mau direbus, digantung dalam air. Jadi masak air. Telurnya sudah dibuat, digantung, ada 4 biji itu. Mungkin 10.000 digantung, direbus, dicelup dalam air. Itu akan dapat dimakan langsung kalau sudah keras. Ini airnya, ini yang mau beli ada ini. Boleh video sikit? Boleh? Boleh. Ini udah tanya sama ini. Ini beli ininya di sini. Ini dia beli apa namanya? Beli telurnya di sini ya, beli telurnya di sini. Terus dicelup ke air panas tuh 10 menit lebih kurang atau 15 menit. Telurnya sudah mengeras dan dapat dimakan rame-rame. Di sini banyak makanan kalau orang sambil menikmati ini air kelapa muda dan sebagainya. Saya langsung melanjutkan ke sana karena kawan tidak sabar. Terus berjalan dengan posisi horizontal karena saya kameramennya sendiri untuk mengingat lebih murah. Kalau pakai kameraman orang lain kan biayanya lebih tinggi. 2 nyawa ini 2 untuk supir aja udah ini. Ini pakaian saya dan sebagai bekal ini akan saya ambil dan saya akan menuju ke sana. Ini tempat ini agak dingin. Tempat udah pergi dengan keluarga dulu sewa tempat ini. Ini sewa tempat ini ya bayar barang 30.000. Kalau kita sewa tempat aja kalau nggak makan. Tapi kalau kita makan nggak digratiskan. Mungkin nanti dipotongannya ke makanannya dan sebagainya. Jadi terus saya hidupkan kamera lagi. Saya berjalan tempat sana tadi, taruh kereta di sana. Kita juga harus pakai ilmu manajemen melaporkan supaya ini di belakang saya ada ini pondok-pondok, ada dari seng, dari daun rumbia. Dari daun rumbia dingin, dia agak dingin. Kalau dia agak panas yang dibuat oleh Pemda, oleh Dinas Pariwisata Indonesia, untuk dimana sekarang kalau yang berhubungan dengan kepentingan umum diambil duitnya untuk kemaslahatan umat untuk pajak dan sebagainya. Jadi daripada dikelola ke keluarga atau pihak seorang akan menimbulkan iri hati. Ini airnya yang mengalir ke ini sebagian ini. Sebagiannya sudah dialirkan ke kolam-kolam sana, ke arah baratnya, ke arah barat sana, ke arah selatan. Kita akan menuju ke barat ini. Luar sana sudah menuju ke barat, ke musala. Saya di sini tempat perparkiran. Ini tempat perparkiran. Tadi di versi periode pertama 9 menit tadi padam sendiri karena terlalu panas HP-nya. Jadi langsung panas. Mungkin ada orang telepon juga terganggu. Maka ini daerah parkir. Ini saya ambil posisi di belakangnya. Ini wisata Isuum. Wisata Isuum. Ini wisata Isuum. Ini dia. Ini wisata Isuum. Ini saya terus menuju ke teman saya ini. Ini dia sudah ini di daerah wisata. Ini kereta dia.
Ini kereta ya, ini dia. Ini kereta beliau. Ini kereta kami, alat kendaraan untuk pergi ini. Ini kalau nggak ada kendaraan pergi nggak berhasil ya, ini dia. Dan posisinya sekarang saya beradanya di tempat wisata Isuum. Isuum. Wisata Isuum. Ini wisata Isuum. Di sana objek wisata Isuum ada yang namanya musala, tempat musala atau masjid. Jadi kalau kita supaya itu mau mandi boleh juga, agak dingin sini. Kalau tadi air panasnya mungkin air kencing orang campur dan sebagainya, dahak ludah orang sana campur najis, kita sucikan di dekat ini musala. Demikian dulu. Ini kami sudah meninggalkan area apa namanya, area Isuum. Lebih kurang 3.000, 2 orang 5.000. Jadi tiket masuknya 5.000 satu orang, masuk air panas, masuk ke dalam. Ini dia, ini jalan menuju ke jalan menuju ke apa namanya, Lam Tuba atau Lam Dubai. Bagaimana maksudnya Lam Tuba atau Lam Dubai? Ini ada 50 stasiun. Ini gapurannya. Ini jalan yang menuju ke belakang itu, ke selatan Lam Toba. Ini melewati sungai bekas air Isuum tadi. Ini sungainya ada lagi, tapi tiba-tiba ini kita sudah menuju desa Isuum. Desa Isuum itu tersebut. Ini masjidnya di sana. Masjidnya ini kita jeda suasana. Ini suasana di apa, kampung, perkampungan. Ada masjid, ada SD, ada kantor-kantor dan ada lapangan bola. Ini dia. Berapa ini jedanya, beberapa menit. Ini dia, kita jedakan. Ini kami sudah sampai ke area apa persimpangan itu yang merah itu, jalan menuju ke Gang Bintang melalui Mandara. Jadi kami datang tadi dari Banda Aceh menuju Isuum melalui Mandara Pemancar. Jadi sana di ketinggian itu baru sampai ke perbatasan lebih kurang 25 kilo. Masuk ke dalam lebih kurang tadi ada barang 5 kilo. Jadilah 30 kilo. Kalau kan
simpang Krung Raya. Ini simpangnya. Ini kalau menuju ke kanan ke arah pelabuhan Krung Raya. Kalau ke kiri ke arah Banda Aceh. Tapi rencana kami masuknya sebentar ke pasar ke sebelah kanannya. Masuk ke pasar menuju ini kambingnya. Ini kambingnya pakai jenggot. Itu kambing laki mungkin ya. Dah. Ya, ini dia tempat energi Pertamina. Energi sumber daya energi. Ini dia hampir sampai. Ini jalan disekat sedang dibuat. Hati-hati ya, ini dia. Ini ada hati-hati ada perbaikan jalan. Nah, ini dia. Hati-hati ini. Nah, ini jalan serempet-serempet. Ini kami ambil secara horizontal. Tadi saya mulai beramah dengan vertikal. Nah, ini dia. Ini sudah mau sampai ke simpang sebelah kanan. Kami masuk ke pasar mencari kedai nasi yang agak lengkap ikannya. Kemungkinan ini karena daerah Krung Raya kan yang lengkap. Ini ada puncak masjidnya udah nampak. Nah, ini dia belok kanan ini sesudah sebelum masjid ini direm ini biar lewat rawan. Direm dulu. Nah, ya, terus kanan sini, kanan sini. Ini mah kanan. Ini dia, ini dia. Ini kanan. Oh, ini kantor polisi. Ini pasar. Nah, di sana. Nah, ini dia kita di kantor polisi nggak boleh itu nanti dikira ada apa-apanya. Mana cari mana? Ini masjid Nasah Gede. Ya. Nah, ini masjidnya. Ini kami sudah sampai ke pasarnya. Kami cari tempat makan. Nah, tempat makan dulu. Kami sudah sampai. Ini supirnya udah itu juga. Nggak itu lagi. Nah, ini kami sudah keliling. Nggak ada dijual nasi. Ini sudah Menasa Gede. Di sini baru di luarnya ada jual nasi. Nah, ini dia. Tadi di dalamnya nggak dijual nasi. Nah, ini baru sesudah kami pikir mau makan di dalam di daerah pasar supaya ikannya lengkap. Rupanya di daerah dalam orang nggak jual nasi. Yang dijual nasinya di dekat jalan nasional atau jalan kabupaten ini atau jalan provinsi. Nah, ini menunya ikannya yang ada ini. Makanya tadi kami sudah keliling ke sana ke arah sana itu dekat jembatan, terus keliling dekat laut. Sampai dekat laut, pergi ke agak timur sikit, langsung keluar lagi ke selatan, putar dari arah ini sudah keluar baru dapat posisi di luar di jalan utama rupanya. Karena mau cari makan yang di daerah dalam. Sekarang ini udah sampai ambil sendiri. Ini nasinya, ini alahnya. Ini bebas pilih ikan yang mana menu kasih nampak biar ditaksir harganya. Ini nasinya ada biru dan merah. Yang biru sama juga nasi putih juga. Bukan lagi nasi goreng. Bentar lagi ada nasi goreng katanya. Kalau kolesterol nggak bisa makan kalau kayak kami. Ini nasi yang tadi kita lihat di arah belakang rak. Tadi depan rak bagus kan. Nah, ini dia sana. Ini kita makan dulu, kita jeda dulu ya. Oh, ini ada menu-menunya. Ini hebat kali. Ada dibuat buat perencanaan nih. Ilah daya. Ilah itu ada daya itu, sumber daya. Daya itu bahasa Aceh dengan bahasa Indonesia. Ilah daya itu Bapak ilah macam cara. Oh, ilah daya kata ibu tu Bermacam cara usaha. Itu diilah, diusahakan, diikhtiarkan. Diilah daya itu bahasa Aceh. Kalau daya bahasa Indonesia itu daya listrik, daya sumber daya alam, daya manusia, daya ini lampu daya nama kampung. Ini dia warung makan ilah daya. Ini menunya 1 buah liak, 2 telur puyuh sambal hijau, tiram tumis, ikan bakar, udang santan, jengkol rendang,
kuah soto, pepes, telur kelapa, ikan bakar bumbu. Nah, ikan bakar bumbu. Jadi kuah, kalau pepes, kalau bahasa Aceh apa ibu namanya? Kalau bahasa Aceh itu namanya paih. Kalau mupaih lain lagi itu. Sudah mupaih itu sudah lemas. Sudah diserempetkan. Sudah kamu paih. Jadi paih itu didesak. Ini dia. Ini dia makannya enak ya. Demikian Kiai. Sekarang saya sudah sampai sudah makan tadi di menu di Ilah Daya itu. Orangnya rupanya orang Aceh apa? Aceh Barat. Aceh Jaya. Jaya itu ada arti juga. Aceh Jaya, Daya, Panga itu. Jadi ini ibu ini. Jadi kami tadi ini yang apa kawan saya tadi ini bapak ini. Jadi tadi kami pergi ke Isum dengan bapak ini. Ini dia. Bapak ini sudah punya istri 3 sekarang. Tadi saya itu. Tapi ibu ini kejut kok istrinya 3, saya suaminya 3 juga. Berapa suaminya? 3 juga. Ini ya, saya coba hanya sekedar memancing, terpancing lah. Ini daerah apa? Daerah air apa nama? Daerah Kurung Raya banyak pancingan. Saya pakai bahasa pancingan istrinya 3. Akhirnya dijawablah betul istrinya 3. Istrinya 3 sebelum tsunami. Waktu sesudah tsunami tinggal 1 lagi. Ini dia. 1 sekarang istri 1 pun sampai lain istri lain sifatnya. Jadi tadi dibahas masalah orang ini di Barak ini korban tsunami. Korban tsunami karena hedonisme, memperturutkan hawa nafsu. Orang Islam banyak itu hedonisme, memperturutkan hawa nafsu. Sedang tsunami sempat punya istri 3 itu. Ada waktu dibahas istrinya 3 muda lagi. Bagaimana? Kapan sempat cari makan? Kapan rawat istri? 1 istri kadang-kadang dirayu orang, diselingkuhi orang. Kalau 3 istri bayangkan. Tapi kata ibu ini, istri yang 1 cantik, jaga yang cantik, yang enggak cantik enggak usah dijaga. Dianggap aja apa tuh? Lebih-lebih itu 300 cari duit sekali-kali bawa pulang. Kan banyak sekarang istri banyak. Pergi ke pasar cari suami lain. Sekali itu ada 100.000, 50.000. Itu bawa pulang tuh suami. Itu nama suami dayus zaman sekarang. Itu enggak boleh kayak gitu ya. Banyak tuh di mana-mana itu karena menjual istri untuk cari makan. Bapak ini orang baik-baik nih, enggak jual istri. Ini saya sebagai YouTuber, ini sekedar bahwa itulah kehidupan manusia, memperturutkan hawa nafsu. Sekarang sudah adzan asar, kita supaya ingat kepada Khalik kita yang menciptakan Allah, yang menciptakan makhluk. Jadi kita tutuplah dengan kata-kata minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.